Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja menghantar kita ada pada renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, merenungkan firman Tuhan. Adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua ketika terjadi estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Hal yang sangat penting Tuhan sampaikan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Bagi Yosua sebagai pemimpin yang akan memimpin umat yang kepala batu, yang tegar tengkuk, sangat penting bagi dia untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kita pun sebagai umat diajar oleh firman Tuhan hari ini, mari kita juga untuk terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Merenungkan artinya bahwa sebagai umat kita terus menyelidiki firman, terus memikirkan firman, kenapa seperti itu, bagaimana bisa terjadi seperti itu, sebabnya apa, karena apa, untuk apa manfaatnya, apa gunanya, apa akibatnya. Itu yang dimaksud dengan kita merenungkannya. Jadi firman Tuhan itu terus menjadi hal yang terus-menerus kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita sungguh-sungguh menemukan suatu kebenaran firman yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Lalu untuk apa kita merenungkan firman Tuhan itu? Kalimat selanjutnya berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi merenungkan firman, memikirkan firman, bukan berhenti sampai di situ. Tetapi tujuan kita merenungkannya, tujuan kita memikirkannya, mempercakapkannya, memperkatakannya, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi supaya Yosua bisa bertindak hati-hati ketika memimpin umat memasuki tanah Kanaan, harus bertindak hati-hati sebagai pemimpin. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena ketika Yosua tidak bertindak hati-hati dan dia akhirnya melanggar firman, maka pasti akan menimbulkan masalah dalam hal kepemimpinannya. Demikian juga dalam hidup kita, tujuan kita merenungkan firman bukan hanya sekedar kita mengetahui, memahami firman itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bertindak hati-hati. Bagaimana kita bisa melaksanakan firman yang kita renungkan itu menjadi suatu pola hidup kita, menjadi gaya hidup kita untuk mentaati apa yang kita renungkan. Itu tujuan utama dari kita merenungkan firman. Jadi kalau kita merenungkan firman, menyelidiki firman, memikirkan firman, tapi kalau kita tidak ada niat untuk bertindak hati-hati, tidak ada niat untuk melakukannya, ya itu percuma saja. Jadi kita belajar untuk merenungkan firman dan tujuannya supaya kita hati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita melanggar firman, jangan sampai kita hidup tidak sesuai dengan firman. Jadi kita terus belajar
Apa yang kita renungkan dari firman Tuhan, kita mulai belajar untuk bertindak, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, akibatnya apa? Kalau kita merenungkannya, terus kita bertindak hati-hati melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari, dampaknya apa? Akibatnya apa? Kalimat selanjutnya berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah garansi Tuhan kepada Yosua ketika dia merenungkan firman dan dia melakukan apa yang dia renungkan. Maka firman Allah berkata, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan itu akan menjadi garansi Tuhan bagi Yosua yang akan memimpin umatnya ke tanah Kanaan. Demikian juga bagi kita, ketika kita merenungkan firman dan bertindak sesuai dengan firman, maka Tuhan menjanjikan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya kita bisa berhasil, supaya kita beruntung, maka mari kita mentaati apa yang kita renungkan, yaitu firman Tuhan. Maka saya percaya ketaatan kita kepada firman itu selalu membuka pintu berkat, pintu keberhasilan, pintu keberuntungan dalam hidup kita. Karena Tuhan sangat senang dengan orang yang taat kepada firman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami supaya kami terus merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman, mempercakapkan firman dalam hidup kami sehari-hari. Dan tolong kami untuk bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya keberhasilan dan keberuntungan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tolong kami, mampukan kami untuk bisa melaksanakan firman dalam hidup kami. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.